again on Blacky News. Nah, episode kali ini spesial banget karena sekarang gue lagi ada di Bandung. Yes, gue akan ngajakin lo keliling-keliling di Bandung, ngelihat banyak kegiatan menarik yang ada di sini dan pastinya ngebahas segala sesuatu yang berkaitan dengan nature. Yes, we are back to nature. Today I wanna take you out to check out a new spot in town yang lagi sering banget dikunjungi dan jadi favorit di sini. Dan pastinya gue akan ngajakin lo juga untuk nyobain makanan di sana. Come on, let's go. Spot yang gue maksud namanya adalah Dusun Bambu. Cuacanya hari ini agak sedikit labil nih viewers ya. Tadi hujan, terus sempat terang juga, hujan lagi deh. Tapi walaupun kayak gitu, udaranya tetap dingin karena tempat ini tepat berada di kaki gunung. Dan Dusun Bambu ini merupakan sebuah family leisure park yang baru dibuka dan pastinya mengedepankan elemen alam yang kuat banget. Konsepnya adalah 6 E's, yaitu ecology, education, economic, ethnology, ethics, dan juga aesthetics. Lengkap banget tempat ini jadi sarana rekreasi sekaligus edukasi. Ya, jadi Dusun Bambu ini terbagi dalam beberapa area, antara lain ada Kampung Layung, Lutung Kasarung, Pasar Katulistiwa, dan juga Cafe Burangrang. Nah, nanti gue akan ngajakin lo untuk nyobain makanan di Cafe Burangrang ini. Pastinya enak banget ya. Nah, untuk nyampe ke sini, ini kita bakal ngelewatin jalan di pematang sawah yang berundak-undak yang bisa ditelusuri dengan jalan kaki untuk menuju ke Pasar Katulistiwa pastinya. Menurut gue seru sih kalau misalnya lo memilih untuk jalan kaki sambil lihat-lihat pemandangan sawah dan juga pondokan yang terbuat dari bambu. Lo pasti akan dihibur banget dengan pemandangan yang menyejukkan mata. Letaknya yang juga agak menanjak di atas membuat lo bisa menikmati suasana pemandangan atau landscape dari Gunung Burangrang yang kelihatan nih di belakang gue, yang akan bikin lo keingetan sama kisah legenda Sangkuriang. Nah, di kisahnya ini diceritakan bahwa Sangkuriang ini menggunakan tumpukan cabang atau ranting pohon untuk bisa sampai ke gunung tersebut. Udah gitu, lo juga akan disuguhi pemandangan langsung menuju ke danau yang disebut-sebut sebagai Sampan Sangkuriang. Oh my god, what an incredible view! Nah, kalau lo udah puas keliling-keliling ngelihat berbagai aktivitas atau kegiatan yang bisa dilakukan di sini, biasanya kan jadi capek, terus lapar, waktunya makan.
Pas banget nih kayak gue yang udah mulai kelaparan. Dan tadi gue juga udah mention, gue akan ngajakin lo untuk nyobain Cafe Burangrang di sini. Makanannya enak nggak ya? Pastinya enak banget. Istilah Burangrang itu sendiri memiliki arti bukit dan cabang atau ranting yang merupakan simbol hubungan antara manusia secara turun-temurun dan juga manusia di dalam kelompoknya. Begitu lo masuk ke dalam Cafe Burangrang ini, lo bisa melihat terdapat banyak hiasan lampu yang kayak di atas gue nih yang terbuat dari bambu. Nah, di sini lo juga bisa menikmati hidangan breakfast atau suasana makan sore hari dengan mencoba menu snack tradisional ala Bandung. Cafe ini adalah cafe terbesar di Dusun Bambu, jadi bisa digunakan untuk tempat gathering, arisan, acara keluarga, dan pastinya lain-lain. Cruising up and down this avenue. Oke, ini dia waktunya gue untuk makan. Udah gue tunggu-tunggu banget nih dari tadi, secara dingin gini bikin lapar ya. Nah, di depan gue udah ada 2 appetizer. Penampakannya menarik banget nih. Pertama ini ada fruit salad. Yang ini adalah selada Bangkok. Nah, yang selada Bangkok ini yang akan gue cobain duluan nih. Jadi ada seladanya pastinya, terus ada juga buah-buahan di dalamnya. Seger banget ya. Rasanya tuh kayak ada bumbu rujaknya gitu. But it's a good starter. Berikutnya ini adalah fruit salad. Jadi isinya nih lebih banyak ya buahnya, ada potongan jeruk, ada buah naga, ada anggur, ada strawberry juga dan apel. Enak banget, segar banget. Nah, sebelum kita masuk ke main course, gue mau cobain ini dulu nih minumannya. Curug Cijanggel, namanya lucu ya. Jadi ini adalah mix dari blueberry, strawberry, ada lime, ada jeruk, ada pineapple-nya juga. It's very fresh. Ini pas banget ya, kalau dingin-dingin gini kan biasanya bawaannya ngantuk. Nah, disuguhinnya buah-buahan gini bikin seger banget. Oke, gue udah cobain minumannya, sekarang kita cobain main course-nya. Nah, ini dia nih. Hadir juga main course yang gue tunggu-tunggu. Oke mas, thank you. Wow, porsinya gede-gede banget. Gue cobain yang pertama di depan gue dulu nih ya, iga bakar. Ini enak banget, daging iganya empuk banget. Terus yang juara adalah sambalnya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke main course berikutnya. Porsinya raksasa ya. Ini adalah ayam betutu bakar bambu. Jadi ini ayam betutu bakarnya ini ditaruh di atas bambu gitu. Terus ada sambalnya, tempe tahu, pakai kerupuk pastinya, ada lalapan juga. Nggak ada yang nggak enak, makanannya enak semua. Abis udah nyobain main course-nya, kayaknya gue pengen ada satu minuman lagi sama dessert. Itu pas tuh kayaknya ya. Oke, nah sesuai dengan harapan gue terkabul. Oke. Pisang goreng. Pisang goreng, oke mas. Iya. Oke, kita langsung cobain minumannya dulu ya. Berry Alaska namanya. Manisnya ada garnish strawberry-nya. Ini adalah campuran dari blueberry, strawberry dan juga susu. Jadi agak-agak kayak smoothies gitu rasanya. I'm excited to try the dessert. Kayaknya cobain pisang saus karamel dulu ya. Pakai tepung gitu dan ada ice cream-nya. Wow, this is so good.
Jadi pisangnya ini lembut banget dan si karamelnya ini masih ada glazy dari gula gitu. Oke viewers, udah mulai malam nih kayaknya dan cuaca masih dingin banget dan masih gerimis di luar. Kayaknya enaknya nih gue sambil minum hot coffee terus sambil ngobrol-ngobrol juga nih sama perwakilan dari Dusun Bambu. Tapi jangan kemana-mana ya, gue mau lanjutin makan dulu sebentar, alright? Alright viewers, seperti janji gue tadi, ya sekarang gue sudah bersama dengan Mas Dadan, salah satu marketing dari Dusun Bambu. Halo Mas Dadan, apa kabar? Kabar baik Mbak. Boleh ceritain sedikit nggak konsep dari Dusun Bambu ini gimana Mas? Ini kita berkonsepnya ekoturism ya. Mungkin bisa dilihat dari bangunan, dari semua yang ada sekitar di sini. Bahan dasarnya semua yang berhubungan dengan alam. Oke, saya pengen ini sih nanya untuk informasi booking dan segala macamnya. Tapi sebelum itu kayaknya ini nganggur nih Mas. Kita minum dulu kayaknya ya Mas ya. Udah dingin gak enak ya? Iya. Dingin-dingin gini minum yang hangat pas banget ya. Dingin-dingin gini, minum yang hangat emang paling pas. Nah, karena udah hangat lagi, berarti harus nanya nih sama Mas Dadan. Kalau misalnya viewers pengen tahu paket-paket untuk tahun baru atau misalnya ya weekend aja pengen liburan ke sini, bisa cek di mana nih? Bisa di nomor hunting kita di 022 8278 2020 atau 8278 2021. Nah, buat viewers yang mau tahu info-info tentang Blackie News bisa dapetin di Blackie News Magazine di setiap edisi free magazine secara gratis. Or you can find our update infos on Twitter @_Blackie News_ dan juga Facebook Blackie News. Kayaknya udah makin malam, gue udah kenyang dan kayaknya udah tinggal istirahat doang. Tapi jangan kemana-mana karena gue masih punya liputan-liputan seru lainnya di Bandung. Alright viewers, one thing for sure, you've just been updated by Blackie News. Oke viewers, pagi ini gue baru aja selesai sarapan dan hari ini gue mau ketemu sama seseorang di Black Profile yang menurut gue nih inspiratif banget. So, stick around. Hai viewers, sekarang gue udah ada di headquarter Uncle First area. Nah, gue mau ngajakin lo nih untuk mengenal lebih dekat salah satu orang di balik suksesnya Uncle 347. Nah, mungkin buat viewers di rumah yang belum familiar sama Uncle 347, jadi Uncle 347 ini adalah sebuah brand clothing line yang gak cuma bikin clothing aja, tapi mereka juga udah merambah ke bisnis decor and furniture yang namanya adalah Ascent Kind of Life. Nah, penasaran dong? Yuk kita langsung masuk ke dalam. Alright viewers, gue sekarang sudah bersama dengan Arifin Windarman atau Ipin. Halo Ipin, apa kabar? Baik. Boleh ceritain sedikit nggak sih untuk usaha lo nih, Uncle 347 ini udah berapa lama berdirinya? Berdiri tahun 96, berarti 18 tahun ya. Kita merambah ke industri interior produk dan turunannya. Dari mulai gimmick yang kecil-kecil sampai interior produk yang besar gitu, kayak furniture dan lain-lain kita produksi mulai sekarang. Kenapa akhirnya dari clothing line, apparel gitu, terus
meluasnya ke household interior. Sebenarnya basic pendidikan gua, majority gua zaman kuliah dulu sebenarnya ke sini. Cuman dulu karena kebutuhan dan lain-lain sebenarnya di tahun 96 itu kita lebih ke clothing line. Terus tahun 2008 kita mulai produksi barang-barang gimmick-gimmick yang kecil, dan terus ternyata demand-nya besar. Gara-gara demand-nya besar, kita coba memberanikan diri buat terjun lebih serius gitu. Nah Pin, kalau untuk householdnya, konsepnya nih yang dikembangin apa dari lo? Pengennya sih kita selalu beda gitu sama dengan yang udah ada gitu ya. Pengennya beyond gitu, jauh dari produk kebanyakan gitu. Ternyata kesini akhirnya kita konsep itu mengerucut gitu. Kita sebutnya upcycling. Kita menggunakan barang-barang yang sudah ada, fungsinya sudah jelas sebelumnya. Cuman akhir-akhir ini barang-barang itu tuh terpinggirkan juga. Kita reuse lagi, rethink lagi bagaimana caranya. Seperti ini buatan Berko. Berko tuh dia banyak menggunakan barang-barang yang fungsinya asal kayak ini, fungsinya dulu cuman pipa ledeng besi gitu kan. Terus dia rubah jadi lampu gitu. Untuk store Uncle sendiri lokasinya di mana? Kalau flagship untuk clothing line kita ada 5. Medan, Jogja, Jakarta, Makassar, dan Bandung. Nah Pin, kalau untuk klien sendiri udah pernah kerja sama siapa aja nih Uncle? Beberapa mimpi kita udah sempet, setahun kemarin kita sempat kerjasama dengan satu rumah desain grafis dari Switzerland, namanya Bureau Distract. Mereka datang ke Bandung itu khusus buat kerja sama kita. Yang mimpi kita yang belum kesampaian tuh dari furniture. Pengen ketemu sama beberapa desainer furniture luar untuk kolaborasi gitu. Berarti untuk saat sekarang distribusi produk Uncle untuk yang furniture masih di Indonesia aja dong ya? Yang sekarang kita jajaki sebenarnya pasar Jepang dan pasar Eropa. Oke, mudah-mudahan lancar usahanya ke Jepang, terus bisa ke pasar Eropa juga ya, Pin ya? Insya Allah, terima kasih. Tapi viewers jangan kemana-mana, karena abis ini gue pengen ngajakin lo ke satu tempat di Dago Atas, oke? And one thing for sure, you've just been updated by Black News. To go back to the days in November, back when we were in love, and every day was a day to remember, and we... Lagi-lagi Bandung memberikan perpaduan unik dan kreatif dalam menghasilkan sesuatu. Nah, salah satunya adalah tempat yang gue kunjungi kali ini, Lawang Wangi Creative Space. Mau tahu lebih banyak? Ikutan gue ke dalam yuk. And every day was a day to remember, and we lived happily, let me know why didn't we stay that way? I wish I could find my way back to the... Lawang Wangi menawarkan konsep seru yaitu art gallery, design space, dan juga cafe. Nah, suasana di sini juga didukung dengan retro colonial architecture yang gak kalah keren. Karena letaknya di Dago Atas, maka tempat ini terasa sangat menyenangkan. Jadi lo bisa ngelihat view Bandung yang indah ditambah dengan makanan enak sambil ditemani dengan karya seni yang unik. Bicara soal karya seni di Black Mild Urban Culture kali ini, gue mau ngajakin lo untuk ngelihat satu ruangan khusus di sini, yaitu ini dia nih, Art Gallery dan Design Space. Nah, saat ini di ruang pameran sedang dipamerkan karya dari Nicolas de Jesus. He's a mural artist from Mexico. Beberapa karya lain yang dipajang di sini merupakan karya dari Edi Susanto, Amrizal Salayer, dan masih banyak lagi karya dari seniman Indonesia maupun internasional. Seru banget dong. Nah, kalau lo kesini nggak boleh ngelewatin untuk menikmati karya-karya seninya. Kalau lo mau ikutin update-nya, bisa langsung follow Twitternya di @lawangwangipdg.
barusan udah ngebahas soal dunia art, nah sekarang gue mau ngajak lo untuk ngebahas mengenai hal lain lagi, yaitu info di dunia fashion. Ngomongin soal fashion, di Bandung pasti nggak ada habisnya. Bandung ini sangat populer dengan tren modenya, serta keberadaan kreator-kreator muda yang berbakat. Nah, salah satu trend fashion yang sedang berkembang saat ini adalah sebuah clothing company asal Bandung yang diberi nama Wellborn. Wellborn merupakan sebuah clothing company dengan berbasis online shopping. Nah, koleksi yang mereka produksi ini ditujukan untuk laki-laki dan perempuan yang menyukai penampilan simple tapi stylish. Ide pembuatan produk Wellborn berasal dari segala hal yang ada di dunia dengan kebebasan dalam mengeksplorasi. Oleh karena itu, hasil desain Wellborn banyak mengambil figur tokoh-tokoh terkenal seperti misalnya Albert Einstein, lalu figur hewan seperti macan dan orangutan. Nah, produk yang tersedia untuk laki-laki antara lain graphic tees, type tees, plain tees, sweatshirt, bag, and pants. Sedangkan untuk produk unisex atau yang mereka sebut dengan prime unisex dibagi menjadi dua kategori, yaitu tops and shirts. Dengan mengusung tema Everybody is born different, everybody is well born, maka brand ini ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa yang namanya batasan sebetulnya hanyalah ilusi. Store-nya berbasis di Bandung, tapi penjualannya juga dilakukan di Jakarta. Bahkan sekarang ini peredarannya sudah sampai ke Jepang. Wow, keren banget ya. So, kalau lo tertarik untuk membeli brand yang menurut gue inovatif ini, lo bisa langsung cek their website www.wellborncompany.com. Oke, sekarang gue udah di kafenya dan kita akan masuk ke info yang terakhir, yaitu tentang music. Kalau lo suka sama electronic dance music atau EDM, berarti lo nggak boleh ketinggalan untuk menyaksikan event Jakarta Warehouse Project atau DWP. Event yang telah dilangsungkan sejak tahun 2012 ini akan kembali memberikan pengalaman menikmati festival music dance terbesar di Indonesia. Di tahun 2014 ini acara akan diadakan pada tanggal 12 dan 13 Desember 2014 di JI Expo Kemayoran. Nah, kalau lo penasaran dengan line up-nya, gue akan kasih bocorannya sedikit. Yang akan perform di event 2 hari tersebut antara lain ada Above and Beyond, Cascade, Nicky Romero, Rasmus Faber, Steve Aoki, Damian Lazarus, dan masih banyak lagi. Buat penggemar music dance, nama-nama tersebut pastinya udah familiar banget kan? Nah, untuk tahu detail harga tiketnya, lo bisa dapetin info lengkapnya di website mereka www.jakartawarehouse.com. Seger banget. Alright, itu dia ketiga info di Black Mild Urban Culture ter-up to date kali ini. So, buat lo yang tadinya belum tahu mengenai info-infonya, lo bisa mulai cek dan ikuti update-nya. Alright viewers, that's all for Black Mild Urban Culture kali ini. And one thing for sure, you've just been updated by Black News. Asik banget ya ngeliat suasana di Padma Hotel Bandung. Nah, sekarang gue lagi ada di lobinya, duduk di dekat perapian, biar anget-anget gitu karena cuaca di Bandung kan dingin banget, sambil menikmati signature mocktail dari Padma Hotel Bandung, namanya adalah Padma Exotic. Sesuai sama namanya, emang bener-bener rasanya juga eksotis banget. Nah, seharian gue udah liputan Black News, sekarang gue pengen nyantai. Sambil gue santai-santai, gue mau bagi hadiah because this is quiz time. Alright, gue punya hadiah Rp500.000 yang bisa lo menangin dengan jawab pertanyaan dari gue dengan benar aja. Tenang, pertanyaannya gampang. Karena seputar tayangan episode Black News kali ini pastinya ya, gampang banget kan. Jadi kalau lo udah nonton dari awal, pasti bisa jawab dengan benar. Alright, udah siap dengan pertanyaannya? Siap-siap? Oke, pertanyaannya adalah apa nama kafe yang ada di liputan Black Spot episode kali ini? Sih, gampang banget kan? Pilihan jawabannya juga kita kasih. Udah tinggal lo kirim aja jawaban lo. Nah, untuk pemenang episode minggu ini akan diumumkan di episode minggu depan. Kalau sekarang, gue mau ngumumin pemenang episode minggu lalu. And the winner is... Yeay, selamat buat
buat lo yang udah menjawab dengan benar dan terpilih sebagai pemenang, alright? Oke, kayaknya tugas gue udah selesai. I had great time in Bandung. Senang banget bisa keliling-keliling sambil menikmati nature dan ngelihat kegiatan baru yang ada di sini. It's time for me to go. I'll see you next time, alright? One thing for sure, you've just been updated by Lucky News. Sesuatu yang berkaitan dengan nature, yes! Letaknya juga agak menanjak di atas membuat... Pilihan jawabannya juga udah kita kasih, jadi lo tinggal kirimin aja jawabannya. Dia di dalam kelompoknya. Terus harus kemana? Mas...